Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Senang sekali saya Dindin Khan dapat berjumpa kembali dengan teman pemilih dalam acara Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Dalam bahasa Sunda, Katumbiri berarti pelangi. Semoga dengan adanya acara Katumbiri ini bisa seperti pelangi yang memberikan warna-warna yang indah di langit demokrasi di Indonesia. Teman pemilih, Katumbiri diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor dalam rangka melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan yang melibatkan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Alhamdulillah, pada hari ini telah hadir Wakil Ketua Bidang Ideologi, Agama, dan Dakwah Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Ahmad Ubaidillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Teman pemilih, sesuai dengan nama acaranya, Katumbiri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Maka pada kesempatan ini, kami akan mengupas tuntas terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan. Kang Ubed, Ya. Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu partai politik yang memiliki histori yang panjang di dunia perpolitikan di Indonesia. Dan sampai sekarang ini masih eksis untuk mengikuti pemilihan dan pemilihan umum. Sebenarnya apa yang melatar belakangi didirikannya Partai Persatuan Pembangunan? Baik, terima kasih Saudara host. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan atas nama partai, Partai Persatuan Pembangunan, salam hormat dari Ketua dan Sekretaris untuk Ketua KPUD Kota Bogor beserta jajaran komisioner dan para staf. Kami atas nama lembaga tentu mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya kira ini momen yang sangat penting. Kami setuju bahwa pendidikan politik itu penting dilakukan, tidak hanya sekedar disosialisasikan, karena ini sebetulnya salah satu ruh dari demokrasi adalah edukasi publik. Jadi saya kira itu yang perlu dan kami merasa penting untuk menyampaikan. Yang kedua, terkait dengan latar belakang kesejarahan Partai Persatuan Pembangunan, saya kira ini pertanyaan yang sangat tepat karena sebentar lagi, sekitar 2 bulan lagi nanti Partai Persatuan Pembangunan akan melaksanakan harlah. Jadi kami P3 itu didirikan pada tanggal 5 Januari 1973. Tentu di umur yang sangat tidak remaja ini, P3 menghadapi beberapa dekade ke belakang, dan saya kira hari ini dan seterusnya punya komitmen untuk memberikan sebuah warna sekaligus kontribusi terhadap dinamika politik nasional, juga tentu saja dinamika politik lokal. Kenapa itu menjadi sikap dan komitmen P3, komitmen kami tentu saja berangkat dari background berdirinya P3. Saya kira P3 kalau kita lihat dari sejarah pendirian P3 sangat jelas bahwa ini merupakan fusi dari 4 partai, Partai Nahdlatul Ulama, kemudian Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, kemudian Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Perti. Sejarah mencatat 4 komponen atau elemen politik ini menjadi elemen politik atau kekuatan politik di era Presiden Soekarno tentu saja, kemudian di era Presiden Soeharto kemudian terjadi fusi penggabungan 4 kekuatan politik Islam. Tentu saja kenapa itu kemudian didirikan, ada 2 hal saya kira. Pertama adalah alasan regulasi. Karena undang-undang di regulasi di era itu mengharuskan terjadi sebuah fusi partai politik. Saya kira di kanal politik yang lain juga terjadi fusi atau masuknya kelompok-kelompok politik kemudian tergabung ke dalam sekber Golkar. Kemudian ada di sisi yang lain ada Partai Demokrasi Indonesia sebelum kemudian bertransformasi menjadi PDIP. 4 partai Islam ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam yang sangat terkemuka, dan saya kira semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat politik, saya kira punya wawasan yang cukup tentang latar belakang masing-masing komponen politik tersebut yang kemudian mendirikan P3.
Di pemilu tahun 1971 dan di 1955 itu kan partai pemenang semua. Kemudian menjadi P3 karena hasil dari fusi, dan kekuatan politik itu ternyata terbukti, Kang. Jadi terbukti di pemilu tahun 77 perolehan suara P3 sangat besar. Saya masih ingat sekitar 28% dari total voters secara nasional. Nah, jadi akumulasi perolehan suara itu saya kira tidak bisa dipisahkan dari latar belakang kenapa P3 berdiri. Salah satunya ingin menyatukan seluruh komponen politik Islam. Saya kira ini salah satu catatan menarik bagaimana kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam sebuah kekuatan politik menyatukan visinya bersama. Tapi satu hal yang saya kira ini juga penting kami suarakan, bahwa kekuatan politik Islam meskipun mengusung jargon atau cita-cita keislaman, saya kira sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Islam memberikan sebuah penghargaan terhadap pluralitas politik ya, terhadap pluralitas politik, kemudian terhadap keberagamaan, kebudayaan dan lain sebagainya. Saya kira itu visi P3. Ya, Kang Ubed, tadi sempat menyinggung terkait dengan visi dan misi. Sebenarnya ingin disampaikan kembali kepada teman pemilih, sebenarnya visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan itu apa? Bahwa visi P3 itu adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang Islami, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam konteks keindonesiaan, terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, kemudian menghargai hak-hak asasi manusia, mendorong terjadinya law enforcement atau penegakan hukum, kemudian mewujudkan masyarakat yang terbuka, kemudian toleran terhadap diversitas yang ada di Indonesia. Dan misi P3 itu sebetulnya terangkum dalam 5 khidmat tadi, Kang. Jadi ada 5 khidmat. Ada 6 prinsip dalam ideologi partai P3, kemudian ada 5 khidmat. Dan 5 khidmat itu sesungguhnya adalah misi daripada Partai Persatuan Pembangunan. Sama sebetulnya tadi. Jadi 5 khidmat itu penjabaran secara spesifik dari 5 platform yang ada di dalam konstitusi partai: ekonomi, politik, agama, kemudian hubungan luar negeri, dan mendorong terjadinya social order atau situasi yang nyaman, aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apa saja program dari Partai Persatuan Pembangunan, terutama pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ini? Baik, program partai itu kita bagi ke dalam dua kamar. Yang pertama adalah yang berkaitan langsung dengan internal. Jadi di lingkungan internal kami punya program, tentu saja yang paling utama dan pertama adalah pengkaderan, Kang. Saya kira ini adalah platform yang dilakukan oleh semua partai politik, termasuk juga komponen politik di luar sistem kepartaian. Jadi kaderisasi itu menjadi bagian inti dari program yang kami lakukan di P3. Saya kira tujuannya sama. Kami selalu membayangkan bahwa kehidupan politik di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal, itu akan sangat baik kalau itu merupakan buah dari kaderisasi yang rutin dilakukan oleh partai politik. Sehingga ke depan saya kira dalam proses-proses kontestasi politik nanti akan kader-kader internal itu punya daya tarik, kemudian punya kemampuan yang cukup dalam banyak aspek, dan itu buah dari kaderisasi. Untuk eksternalnya, program eksternal? Untuk eksternal, alhamdulillah sebetulnya sama sih, Kang. Jadi program 2020 sampai ke depan itu saya kira tidak ada banyak perbedaan dengan program yang sebelumnya. Kami bagi sesuai dengan tupoksi yang ada di struktur kepengurusan partai. Jika teman pemilih nih ingin silaturahim ke sekretariat Partai Persatuan Pembangunan, bisa disampaikan alamat sekretariatnya di mana? Silakan adik-adik pemilih, khususnya dari kalangan remaja yang saat ini masih
berstatus pelajar baik di SMP atau MTS atau SMA dan Madrasah Aliyah. Jadi silakan datang ke Jalan Ahmad Yani, itu tepat setelah jembatan, setelah Plaza Jambu 2 ke arah kantor imigrasi sebelah kiri. Jadi silakan datang, kami terbuka untuk berdiskusi, karena kebetulan kami juga sering dapat tamu untuk berdiskusi, bersilaturahim, tukar pikiran tentu saja. Ya, Kang Ubed, tadi Kang Ubed sempat menyinggung terkait dengan kaderisasi. Ya. Nah, ini kaitannya dengan fungsi partai politik. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, bagaimana cara Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan rekrutmen anggota partai, bahkan ke kaderisasi? Kalau rekrutmen keanggotaan, kami ada dua hal juga, Kang. Yang pertama, tugas aparatur partai untuk melakukan penjaringan. Penjaringan? Ya, penjaringan secara sistematik, kemudian secara persuasif. Alhamdulillah misalnya ada yang tertarik ya, masuk ke P3, kemudian di sini kebetulan ada Pak Makmur, beliau nanti yang mengkoordinasikan ke staf partai untuk dibuatkan kartu anggota. Tapi ada metode lain, misalnya masyarakat yang tertarik dengan figur yang ada di P3 atau program yang ada di P3, kemudian datang ke salah satu dari kami atau langsung datang ke sekretariat partai, mereka menyatakan diri untuk bergabung ke P3. Jadi secara sukarela gitu ya mereka yang datang? Secara sukarela, ya. Itu soal mekanisme rekrutmen keanggotaan. Kalau rekrutmen mekanisme kaderisasi, nah itu Kang, itu yang menjadi salah satu arus besar yang kami jaga dengan sangat baik. Jadi di P3 itu, karena kami ini cabang ya, levelnya cabang, maka harus melaksanakan instrumen atau tools dan metode kaderisasi yang diturunkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Jadi Dewan Pimpinan Pusat punya agenda rutin, itu agenda kaderisasi berjenjang. Berjenjang memang. Betul. Dari pusat, provinsi berarti ya, kota dan seterusnya. Betul, berjenjang secara struktur dan berjenjang secara pengkaderannya. Misalnya ada yang basic, kemudian advance. Jadi ada level-level lagi. Ada level persis, ya. Terus Kang Ubed, selain berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Nah, bagaimana cara Partai Persatuan Pembangunan untuk menjembatani antara aspirasi dari masyarakat dengan kebijakan pemerintah? Soal itu, jadi yang pertama yang selalu menjadi garis utama di partai, kami kan punya fraksi. Fraksi itu harus menjadi, tidak sekedar menjadi etalase partai, tapi dia harus menjadi juru bicara partai yang sekaligus mengonsolidasikan kebutuhan informasi yang terjaring di masyarakat. Tetapi modelnya saya kira ini tidak berlaku untuk P3 saja ya kan, tapi untuk seluruh komponen politik. Hari ini trennya kan tren jemput bola ya. Jadi elit tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari jarak sosial atau jarak politik masyarakat. Jadi maka dari itu saya kira Kang Zainul sudah sangat baik dan sangat maksimal mendorong seluruh kader khususnya yang menjadi anggota DPRD untuk terus berkomunikasi tidak hanya dengan konstituen partai. Jadi kalau konstituen partai itu kan kebutuhan internal, mereka memilih P3 ya. Betul, ya. Saya kira kalau bicaranya politik kepentingan pembangunan lokal, pembangunan nasional, harus keluar dari segregasi itu, dari batas-batas itu. Jadi kalau cara berpikir elit masih segregatif, masih klaster-klaster bahwa kalau ada masyarakat bukan pemilih saya, yang bukan kebutuhan utama yang harus disasar. Jadi kesemuanya ya, tidak
mengelompokkan kelompok-kelompok dari masyarakat itu sendiri? Saya kira sejatinya memang harus gitu, Kang. Meskipun misalnya dalam praktiknya ada kekurangan-kekurangan, saya kira bukan kita melakukan apologi. Saya kira semua manusia, termasuk ya insan politik juga punya keterbatasan. Jadi tidak mungkin semua orang kita harus membuat semua orang happy ya. Jadi kita punya keterbatasan, saya kira itu. Makanya pentingnya kalau ini yang saya dan teman-teman maksud di P3, berterima kasih kepada KPUD. Justru dengan acara model seperti ini, Kang, ada upaya kelembagaan yang dilakukan oleh instrumen negara untuk melakukan memperjumpakan seluruh komponen politik untuk terlibat secara aktif, tidak hanya melakukan edukasi publik. Jadi syukur-syukur sih ke depan tidak hanya P3 diwawancara atau partai lain diwawancara, tapi juga dijumpakan dalam model ya entah acaranya informal kah atau formal kah, tapi kami berpikir ada dua hal, Kang. Iya. Upaya kelembagaan dan upaya kultural itu sangat penting dilakukan oleh instrumen negara dalam hal apapun. Dan menurut saya ini tidak hanya bermakna upaya kelembagaan apa yang dilakukan oleh KPUD sekarang, tapi juga upaya kultural. Saya kira ini kan bagian dari proses-proses kultural, membangun wacana publik, memberikan edukasi publik, sehingga masyarakat juga tahu anatomi partai di Indonesia, anak-anak remaja terutama ya, supaya ada. Saya juga nggak setuju misalnya ada pendapat anak-anak remaja itu apatis, kemudian terhadap politik ya, terhadap politik, kemudian tidak peduli, tidak punya wawasan. Saya kira itu cara berpikir atau paradigma yang harus diputus. Dengan demikian kita tidak mengandaikan adik-adik kita itu sebagai manusia yang tidak punya kecerdasan. Justru acara ini saya kira mudah-mudahan Pak Ketua beserta seluruh komisioner dan para staf tidak bosan untuk melakukan langkah-langkah yang strategis semacam ini. Iya, Kang Ubed, hatur nuhun pisan atas masukannya. Sami-sami. Nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan supaya diadakan juga selain talkshow seperti ini dengan partai juga bisa dijumpakan dengan yang lainnya ya. Iya. Nanti kita sampaikan saja kepada pimpinan. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih Pak Ketua. Iya, sami-sami Kang dan Ubed. Seluruh komisioner serta seluruh staf. Iya, Kang Ubed, nih berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, salah satu kewajiban partai politik adalah untuk melaksanakan pendidikan politik. Nah, bagaimana cara Partai Persatuan Pembangunan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat? Ya. Kalau pendidikan politik, kami punya hampir setiap momentum yang dihelat atau digelar oleh P3 itu sesungguhnya adalah momentum pendidikan politik. Dari mulai muscap, musancap, kemudian muswil, muktamar, dan ada forum-forum tertinggi, forum-forum di level di bawahnya. Ada forum-forum di partai ya, forum pekaderan juga ada. Nah, itu rutin Kang, karena kita nggak hanya mengundang pengurus partai kan, jadi kita undang tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat. Jadi itu momen untuk memberikan pendidikan politik. Kang Ubed, dengan adanya kondisi COVID seperti sekarang ini, bagaimana cara dari Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan pendidikan politik? Apakah misalkan dengan webinar atau dengan fasilitas Zoom? Itu bagaimana? Sejauh ini sih kalau menggunakan fasilitas daring, memang kita belum dorong itu menjadi hal yang maksimal ya Kang, karena teman-teman masih bisa memaksimalkan pertemuan-pertemuan offline secara langsung. Iya. Ya meskipun harus tetap mengikuti protokol kesehatan kan. Iya. Iya betul. Jadi berinteraksi dengan masyarakat. Saya kira teman-teman di DPRD dari fraksi P3 melakukan itu secara rutin. Iya. Baik Kang Ubed, tadi Kang Ubed sudah menyinggung soal anak remaja ya. Itu kaitannya dengan pemilih muda. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan,
pemilih muda adalah pemilih yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. Nah, pada pemilihan umum tahun 2019, jumlah persentase pemilih muda di Kota Bogor adalah 30,75%. Itu suatu angka yang cukup banyak. Nah, bagaimana cara dari Partai Persatuan Pembangunan untuk meraih pemilih muda? Baik. Ya ini juga saya kira ini cerita klasik di internal kami ya di P3. Selalu dikesankan bahwa P3 itu partai orang tua, ya partai kolot, partai orang sepuh. Kemudian justru citra-citra itu seiring waktu mulai digeser dan diubah cara pandang orang, Kang. Terutama di era kepemimpinan di tingkat nasional itu di era Pak Romahur Muzi ya. Beliau muda, kemudian termasuk di tingkat lokal saya kira udah banyak kader-kader P3 yang berusia muda, termasuk jajaran pengurus dan personalianya juga muda-muda. Selanjutnya terkait dengan pemilih perempuan. Jadi pada pemilihan umum tahun 2019 jumlah persentase pemilih perempuan di Kota Bogor adalah 49,95%. Itu angka yang tinggi ya. Nah, bagaimana cara dari Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa meraih pemilih perempuan? Di kami itu, Kang, kami punya organisasi sayap partai Wanita Persatuan Pembangunan. Wanita Persatuan Pembangunan. Kemudian ada sayap-sayap yang lain. Oh ya, tadi mohon izin saya belum menyebutkan untuk melakukan kaderisasi, kemudian sosialisasi, edukasi publik, mendekati dengan masyarakat. Kami punya ORSAP atau badan otonom. Ada Angkatan Muda Ka'bah, Gerakan Muda Ka'bah, Generasi Muda Pembangunan Indonesia atau GMPI. Kemudian ada Wanita Persatuan Pembangunan. Kemudian ada ORSAP yang lain yang diwadahi di dalam konstitusi partai. Nah, tidak hanya WPP, Kang. Kalau WPP kan jelas ya, wanita persatuan pembangunan semua perempuan. Tapi di sayap-sayap yang lain itu banyak keterlibatan perempuan. Bisa disampaikan apa aja? Di GMPI ada, GMPI. Di Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Terus? Kemudian meskipun GMP tidak ada dalam konstitusi, tapi ada juga perempuan banyak di GMP. Kalau di AMK rata-rata kan laki-laki itu hampir 100%. GPK ada perempuan di GPK. GPK itu apa? Gerakan Pemuda Ka'bah. Oh, Gerakan Pemuda Ka'bah. Jadi organisasi sayap itu memang mengakomodir dari berbagai kelompok lah gitu ya. Persis. Ada dari pemudanya, dari wanitanya gitu Pak ya. Baik Kang Ubed, dengan pencapaian yang telah Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan umum tahun 2019 mencapai 5 kursi ya, mendapat 5 kursi di DPRD Kota Bogor. Nah, strategi apa yang akan dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilihan umum yang akan datang? Baik, sebelum ke sana, yang paling penting bagi P3 itu pertama adalah mempertahankan dulu, Kang. Mempertahankan. Jadi mempertahankan itu selalu lebih sulit dari membangun ya. Jadi mempertahankan basis-basis konstituensi P3 itu dirawat dengan baik, sehingga kalaupun ada kekecewaan di politik kan biasa ya. Dia terjadi swing voters, pindah ke atau kecewa atas argumentasi apapun. Saya kira itu selalu muncul dalam kejadian keseharian politik. Tapi kami terus berupaya selain mempertahankan itu melakukan perluasan jaringan ya, perluasan jaringan. Jadi tadi Kang, milenial itu target sasar ya. Jadi anak-anak muda, kalau tokoh-tokoh itu kami bisa pastikan kami punya captive market. Jadi ada segmentasi tertentu yang selalu ke P3. Dan itu agak susah untuk menjadi swing voters. Itu ada, kami punya itu. Jadi konsisten. Istiqomah gitu ya di P3 gitu. Iya. Dan yang kedua, sebetulnya kalau sejatinya tidak hanya oleh P3, saya kira semua komponen partai kalau mendengar ada kelompok masyarakat atau individual di Kota Bogor yang kecewa terhadap kita,
saya kira justru itu PR terbesarnya kan. Seberapa mampu, seberapa istiqomah kita untuk melakukan pendekatan supaya kemudian mereka quote and quote tidak ngambek, kemudian menjadi pemilih partai lain atau jangan-jangan misalnya jadi apatis Kang, udah deh ngapain sih mikirin politik. Itu kan kemungkinan yang selalu mungkin terjadi ya. Dan saya kira terjadi di partai kehidupan politik di negara manapun. Betul. Ya, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Kota Bogor. Ya. Baik Kang Ubed, kita sudah berbincang banyak terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan. Untuk yang terakhir nih, apa yang ingin Kang Ubed sampaikan kepada teman pemilih? Baik. Yang ingin saya sampaikan, politik itu adalah bagian dari kesejarahan kita masyarakat Indonesia. Dan saya kira dalam konteks keindonesiaan, anak muda itu harus mendudukan dan memposisikan dirinya sebagai elemen paling penting dan elemen strategis untuk mendorong terjadinya proses-proses atau kehidupan politik yang meriah, yang ramai. Tapi ramai bukan oleh kekerasan verbal, oleh kekerasan fisik, tetapi ramai oleh sukacita bahwa politik itu adalah bukan sesuatu yang harus jauh dari kehidupan remaja dan anak-anak SMA, kemudian anak alia. Saya kira yang terakhir itu saya ingin sampaikan bahwa kami selalu punya pepatah itu ya di P3 itu Al-Fata Abnaz Zaman. Jadi anak muda itu semangatnya zaman atau ZGS-nya anak-anak zaman. Jadi tugas kami partai politik khususnya di P3 mendorong, mengajak secara persuasif agar anak-anak muda juga mau peduli terhadap dinamika politik. Tidak harus masuk, tetapi juga peduli. Mohon kegiatan-kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Kang Ubed, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas sharingnya. Semoga Kang Ubed dan Partai Persatuan Pembangunan semakin sukses. Amin, amin. Terima kasih banyak. Baiklah teman pemilih, demikianlah acara Katumbiri untuk kali ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman pemilih sehingga menggerakkan teman pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Dindin Khan undur diri. Ikan hiu, ikan pari. Yu ayu, nonton Katumbiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.